Waduh, Masya Allah. Di sini para peserta kompetisi nasional eh, penalaran skolastik UTBK SNBT 2024 bersama dengan Bintang Belajar. Waduh, Masya Allah nih, semangat-semangat sekali ya nih para pejuang-pejuang PTN nih. Wah, udah nggak sabar ya pengen tahu ya apa namanya hasil dari babak penyisihan kemarin dan siapa-siapa saja yang masuk lolos ke babak selanjutnya. Insya Allah nanti akan kita informasikan ya di event ini ya. Oh, Masya Allah. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi ya, para peserta kompetisi kenal. Kita menyebutnya kenal. Apa sih kenal? Kompetisi nasional penalaran skolastik UTBK SNBT 2024, 2025 ya, Masya Allah. 2025 bersama Bintang Pelajar ini sudah tahun keempat nih. Wow, kami selalu menyelenggarakan event kompetisi untuk tingkat SMA ya, untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian mengenal, namanya juga kenal ya, mengenal soal-soal untuk SNBT ya, untuk UTBK SNBT. Baik, sepertinya bisa kita buka nih ya untuk acara pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati mungkin di sini ada Bapak dan Ibu guru-guru pendamping mungkin ya, atau Ananda, siswa-siswi dari penjuru tanah air. Wah, Masya Allah nih. Dari Sabang sampai Merauke. Wah, Masya Allah ya kita bertemu di Zoom ini ya, Insya Allah. Baik, adik-adik para pejuang PTN yang semoga selalu dirahmati Allah dan yang kami banggakan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya semata, maka sempurnalah segala amal-amal kebaikan. Salawat teriring salam, tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang teguh dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kalian semua, para pejuang PTN di sini juga termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut ya. Oh, Masya Allah. Baik, seperti diinformasikan tadi di awal, kita ada di Zoom, di mana Zoom ini tujuannya adalah mengumumkan sesuai dengan nama yang ada di belakang kakak nih ya. Oh ya, perkenalkan kakak, nama kakak Andri Saputra. Insya Allah akan memandu ya, memandu untuk pengumuman pada kesempatan kali ini ya, untuk bagaimana kalian mengetahui siapa-siapa saja yang lolos ke babak selanjutnya di kompetisi kenal ini. Wah, peserta lolos ke babak penyisian 2 tingkat provinsi. Nanti insya Allah akan masuk ke tingkat provinsi ya. Waduh, dengan hadiah yang Masya Allah ya. Waduh, dan juga pengalaman yang experience kalian bagaimana mengetahui, mengenal soal-soal tipikal SNBP ini. Wah, insya Allah sesaat lagi, sesaat lagi akan ada rekan kakak yang insya Allah akan apa namanya memberikan informasi ya terkait dengan update peserta kenal di tahun ini, lalu juga informasi pelaksanaan babak penyisian kedua. Nah, nanti insya Allah akan diinformasikan oleh rekan kakak. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita sapa ya, beliau adalah Kak Uju Suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Uju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Andri. Masya Selamat Allah. pagi, Kak Uju Suli. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya hari ini hari Senin kita bersama Hmm. adik-adik nih Kak Andri. Betul nih di awal minggu ya. Wah, di awal minggu dengan Hmm, biasanya kalau hari Senin itu apa? I don't like Monday gitu. Aduh, ini tapi kalian nih semangat-semangat sekali nih ya, ya Kak hmm, Suli ya. Ini hmm, para hmm. pejuang PTN ini semangat pengen tahu nih bagaimana hasil bagaimana perjuangan apakah bisa lolos ke babak selanjutnya atau tidak nih. Waduh, ini pengen tahu nih mereka nih Kak. Tapi Kak Uji sudah siap ya untuk memberikan informasi-informasinya, Kak ya? Siap insya Allah Kak Andri. Oke, baik. Adik-adiknya semoga selalu dirahmati Allah. Mari simak penjelasan dari Kak Uju. Kepada Kak Uju dipersilahkan. Baik, siap. Terima kasih banyak Kak Andri. Ya, intinya teman-teman di sini masih terus berdatangan begitu ya untuk
uh, bergabung bersama kita di ruangan Zoom meeting. Dalam acara hari ini kita pengumuman peserta yang lolos ke babak penyisihan 2 atau yang nanti akan melaju ke babak tingkat provinsi, begitu ya. Insya Allah nanti akan disampaikan beberapa informasi terkait ya, adik-adik dan juga Bapak Ibu guru pendamping. Tadi sebenarnya di awal kita sempat play ataupun memutar video-video yang dikirimkan oleh perwakilan dari sekolah. Karena memang sesuai dengan janji kami juga kepada para sekolah bahwa setiap video yang ditampilkan nanti akan diputar dan dipromosikan selama kegiatan berlangsung. Kemudian juga nanti em, 3 video terbaik nanti akan mendapatkan hadiah total jutaan rupiah ke Andri begitu ya, sesuai dengan ketetapan yang sudah kita tetapkan dari panitia bintang pelajar. Baik, luar biasa. Jadi di kesempatan pagi hari ini adik-adik kami nanti akan menyampaikan bahwa berapa peserta yang mengikuti kompetisi begitu ya, dan kemudian bagaimana nanti teknis pelaksanaan berikutnya. Nah, apakah sudah siap untuk mendengarkan informasi berikutnya? Terutama apakah sudah siap nanti untuk melaju ke babak penyisihan 2? Karena eh, kebetulan nanti kami akan menyampaikan beberapa informasi penting begitu ya, termasuk salah satunya eh, bagaimana persiapan yang harus dilakukan untuk di babak penyisihan 2 nantinya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi Kak Andri wabarakatuh. dan juga adik-adik para siswa hebat begitu ya. Anak-anak pintar di seluruh Indonesia yang akan menyongsong masa depan gemilang di masa depannya untuk memasuki di perguruan tinggi negeri sesuai dengan apa namanya sesuai dengan jurusan dan prodi yang diimpikan. Jadi adik-adik di kesempatan hari ini kita akan mengumumkan peserta yang lolos dari babak penyisihan 1 atau babak penyisihan sekolah dan akan melaju ke babak penyisihan 2 gitu ya. Babak penyisihan 2 ini adalah di tingkat provinsi. Jadi adik-adik silahkan untuk bersiap-siap nantinya karena ya penyisihan 2 itu dalam pekan ini sudah harus kita lakukan begitu ya. Dan mungkin sebelum ke sana bagaimana kesan kemarin ketika melaksanakan atau mengikuti penyisihan 1? Luar biasa, apakah ke-refresh begitu ya? Terutama yang belum mengenal soal-soal UTBK SNBT, mungkin adik-adik bisa mengetahui soal-soalnya gitu ya. Mungkin juga boleh sharing bersama dengan kita, boleh juga mengetikkan di kolom komentar kira-kira apa yang dirasakan kemarin ketika melaksanakan ujian begitu ya, dan seperti apa eh, yang dirasakan dan bagaimana perasaan hari ini, karena hari ini adalah kita akan mengumumkan peserta yang masuk ke babak 2 atau penyisihan tingkat provinsi. Nah, adik-adik, sekilas informasi bahwa untuk fourth edition atau Kenal UTBK SNBT 2025 ini, eh tahun ini itu lebih banyak untuk secara peserta begitu ya, baik secara sekolah maupun siswa untuk yang mengikuti Kenal UTBK SNBT. Kalau tahun lalu kita di kurang lebih 35.000 dan di tahun ini adalah untuk peserta yang mengikuti kompetisi adalah di 43.000 begitu ya. Di sini 43.000 lebih siswa yang mendaftar dan mengikuti kompetisi nasional penalaran skolastik Kenal UTBK SNBT 2025. Dan untuk pelaksanaan kompetisi ini tentunya memang diikuti oleh siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan kategori lomba ataupun kompetisinya kita bedakan dari kelas 10 11 dan juga kelas 12 begitu ya. Karena nanti akan ada pemenangnya kelas 10 11 dan kelas 12. Dan tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah singkat terkait dengan data kepesertaan kita begitu ya. Jadi ada 43.000 peserta, kemudian di 25 provinsi dan lebih dari 400 sekolah. Dan sebarannya memang paling banyak adalah di siswa kelas 12 gitu ya. Karena ini kelas 12 adalah sebentar lagi akan menghadapi ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, tepatnya untuk masuk ke jalur SNBT atau jalur tertulis begitu ya. Di sini ada 24.000 lebih. Kemudian untuk kelas 10 11-nya
Ya, kelas 11 di 9.300 dan kelas 10-nya di 9.600. Jadi cukup imbang ya kelas 10 11. Tapi kelas 10 11 ini dalam satu kategori dan kelas 12 di kategori yang berbeda. Nah, jadi ini adalah pesaing, bisa dikatakan pesaing gitu ya, karena adik-adik akan apa namanya mengeliminasi baik peserta yang berada di sekolahnya, kemudian nanti berikutnya adalah di tingkat provinsi dan bahkan nanti di tingkat nasional begitu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya adalah terkait dengan ya ini informasi bahwa kita sudah mendapatkan banyak sekali rekomendasi dinas sehingga memang pelaksanaan kita ini didukung dan disupport penuh oleh dinas. Ini overview sedikit dan beberapa yang kami tampilkan dari dinas-dinas yang kemarin apa namanya hadir dan turut serta dalam sosialisasi kenal UTBK SNBT begitu ya, mulai dari Sulawesi Barat, Sumatera Barat sampai dengan di DKI Jakarta dan lain sebagainya, dinas-dinas hadir di pelaksanaan sosialisasi yang kita lakukan kemarin. Sehingga memang adik-adik untuk di pelaksanaan kenal ini sudah didukung penuh oleh dinas, termasuk juga beberapa lembaga pendidikan begitu ya untuk di pelaksanaan apa namanya kenal UTBK SNBT ini. Nah, ini adalah sebaran atau data terkait dengan kepesertaan yang mengikuti di Kenal UTBK SNBT. Kalau misalnya kita lihat mana warga Jawa Timur gitu ya. Ini Jawa Timur ada 11.000 peserta, sedangkan di tahun lalu itu hanya ada 406 peserta. Salah satunya karena Jawa Timur kemarin didukung penuh juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ketika sosialisasi Dinas Jawa Timur juga turut serta apa namanya memberikan sosialisasi, kemudian rekomendasi dan lain sebagainya, sehingga dari Jawa Timur ini adalah peserta terbanyak ya di tahun ini ada 11.000 peserta. Kemudian disusul Jawa Barat ini masih bertengger begitu ya. Tahun lalu di 5 ribuan. Tahun ini adalah di 7.000, disusul juga dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat ini di 4.900 dan di tahun ini ada di 7.000 peserta begitu ya. Banten juga masih banyak. Tahun lalu di 900-an dan di tahun ini di 5.000 peserta. Dan Sumatera Utara, nah Sumatera Utara juga melesat tinggi ya dari 43 menjadi 7.200. Kemudian Jakarta di 4.800 menjadi di 3.200-an peserta yang apa namanya mengikuti di pelaksanaan Kenal UTBK SNBT 2025 begitu ya di kesempatan hari ini. Baik. Nah, kemudian ada beberapa juga yang provinsi lainnya yang masih sedikit begitu ya, dan semoga nanti di tahun berikutnya bisa banyak. Nah, ini adalah sebaran sekolah. Ini kita capture 7 saja ya, sekolah yang terbanyak mendaftar di Kenal tahun ini. Yang pertama adalah SMAN 19 Tangerang. Hadir ini SMAN 19 ya. SMAN 19 Tangerang ini pesertanya 1.200, mengalahkan Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi biasanya dari tahun ke tahun pesertanya em, apa namanya banyak. Nah, tahun ini yang pertama adalah di SMAN 19 Tangerang. Ini ada 1.295. Kemudian nah Bukit Tinggi tahun lalu, oh ya Tangerang tahun lalu tidak ikut begitu ya SMAN 19 dan tahun ini langsung mengirimkan 1.200. Kemudian SMAN 1 Bukit Tinggi tahun lalu di 1.100 dan tahun ini juga 1.157 begitu ya, meningkat dari yang sebelumnya. Dan beberapa ini yang tahun lalu juga tidak ikut dan tahun ini mengirimkan lebih dari 1.000 peserta begitu ya yang mengikuti di Kenal UTBK SNBT. Ada SMN 2 Madiun, SMN 2 Surabaya, SMN 1 Malang. Ini SMN 1 Nunukan dari 99 tahun lalu sekarang di 849 dan SMN 1 Prambon ya dari tahun lalu tidak ikut dan tahun ini di 800 peserta. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah antusias dan mengikuti pelaksanaan ini. Tentunya memang sesuai yang kami sampaikan sebelumnya begitu ya, bahwa di pelaksanaan ini nanti Bapak Ibu juga bisa melihat kapasitas dan juga kemampuan para siswa yang mengikuti Kenal UTBK SNBT melalui soal-soal yang dikerjakan gitu ya.
Nah, ini berkait dengan reminder sedikit manfaat yang diberikan ya. Ini terutama untuk sekolah. Kita nanti akan ada pelatihan bagi uh, sekolah begitu ya, yang insya Allah nanti akan berlangsung di tanggal 30 September ini dan nanti akan diisi langsung oleh General Manager bidang pelajar dan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru pendamping nantinya yang akan mengikuti dan ini tentunya memang Bapak Ibu guru akan mendapatkan materi yang sangat bermanfaat begitu ya terkait dengan manajemen sukses UTBK SNBT dan juga lain sebagainya yang kami berikan kepada para guru pendamping ataupun kepada pimpinan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang ada di sekolah masing-masing gitu ya. Kemudian nilai tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi UTBK nanti juga kami akan berikan laporannya begitu ya. Kemudian berikutnya, nah hadiah uang pembinaan total puluhan juta dan di sini di hasil babak penyisihan eh, sekolah bisa mendapatkan sekolah berkesempatan untuk yang mengirimkan lebih dari 40 atau minimal 40 siswa yang mengerjakan soal dengan nilai rata-rata tertinggi per sekolah untuk dapat tiga besar dan itu nanti akan kami umumkan di puncak Kenal UTBK SNBT di tanggal 7 Desember di Universitas Indonesia begitu ya. Kemudian tentunya juga ini dikenalnya sekolah secara nasional melalui promosi video profil. Nah, ini juga sepanjang kegiatan akan kami putarkan ya video-video yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu dan juga adik-adik di sekolah dan tentunya memang juga nanti akan apa namanya mendapatkan hadiah begitu ya jika sekolah menjadi pemenang tiga eh, terbaik dari video akan mendapatkan total hadiah jutaan rupiah. Ini manfaat yang kita berikan kepada sekolah. Beberapa sudah kita tunaikan dan yang lainnya adalah menyusul seiring dengan pelaksanaan kompetisi yang kita lakukan, gitu ya. Nah, kemudian untuk siswa, ya ini terkait dengan nilai UTBK begitu ya. Terus kemudian peringkat peserta itu juga nanti ada di laporan sekolah. Jadi nanti siswa tahu bahwa di sekolah itu peringkat berapa. Nah, kemudian pekan lalu kita sudah mengadakan tips dan metodologi tepat menyelesaikan soal UTBK dalam 1 menit ya, yang kita juga share ke adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa ikut, silahkan untuk mengikuti. Dan di pekan ini, kalau pekan lalu kita adalah penalaran umum, pekan ini kita adalah di penalaran matematika. Ya, ini juga kami berikan kepada para peserta kenal UTBK SNBT sehingga adik-adik bisa lebih siap untuk menghadapi UTBK SNBT nantinya, terutama untuk menyelesaikan soal dengan kemampuan dalam 1 menit. Dan berikutnya ini tips dan metodologi efektif untuk prodi PTN ini sedang kita rancangkan dan nanti bisa diikuti oleh adik-adik begitu ya yang akan mengikuti beberapa event yang kita lakukan, terutama bagaimana memilih PTN itu sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuannya, sehingga tidak salah dalam memilih jurusan begitu ya, dan nanti akan memudahkan dalam dunia karir ke depannya. Kemudian juga ada hadiah beasiswa total puluhan juta ini bagi pemenang dan sampai dengan nanti akan berkesempatan menjadi narasumber atau duta pendidikan pada event BP untuk mendukung pendidikan nasional gitu ya. Jadi sesuai dengan yang kami sampaikan di sini manfaat bagi siswa beberapa sudah didapatkan dan silahkan jika adik-adik berkesempatan untuk mengikuti terkait dengan tips dan metodologi untuk menyelesaikan soal UTBK ataupun bagaimana kegiatan lainnya yang kami berikan untuk para peserta kenal UTBK SNBT 2025 gitu ya. Nah, ini nanti terkait dengan reportnya tadi ya, reminder sedikit dan nanti di sini akan ada ranking di sekolah begitu ya, bahwa akan ranking berapa dan ranking secara nasional begitu ya. Karena nanti adik-adik juga bisa mengetahui bahwa secara nasional adik-adik rankingnya di berapa begitu ya. Bisa jadi mungkin ranking pertama nanti di sekolah tapi secara nasional berapa begitu ya ranking yang didapatkan. Ini contoh laporan saja yang kemarin juga sudah kita bahas. Nah, reminder sedikit bahwa terkait dengan persyaratan yang sudah kita lakukan. Jadi memang tadi di samping banyak sekali sekolah yang mengirimkan lebih dari 40 siswa, ada beberapa sekolah yang mengirimkan di bawah 40 siswa. Tentunya memang ini sesuai yang kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa sekolah yang mengirimkan di bawah 40
ini bisa mengikuti pelaksanaan kompetisi, namun memang tidak bisa kita ikutkan dalam rata-rata nilai siswa untuk masuk dalam kategori pemenang sekolah. Karena pemenang sekolah itu adalah minimal 40 siswanya yang kita urutkan dari 40 terbaik siswa, sehingga itu nanti akan kita rata-ratakan dan ketika nilai tertinggi per sekolah tersebut di seluruh peserta kompetisi secara nasional, maka nanti bisa sebagai pemenang untuk kategori sekolah begitu ya. Termasuk juga bagaimana apa namanya yang komposisi dikirimkan, karena di sini per kategori kelas 10, 11 dan kelas 12. Ada yang hanya mengirimkan kelas 12 saja begitu ya, atau yang hanya mengirimkan kelas 10, 11. Nah, kemudian ini terkait dengan video profil. Jadi memang masih bisa nggak Kak, kalau misalnya kita belum ngupload video profil begitu ya untuk membuat, silahkan begitu ya selama masa pelaksanaan kompetisi masih berlangsung dan sebelum di pelaksanaan final, dan tentunya memang kami akan melihat dari video profil yang ada, dan tentunya memang sesuai dengan yang kita sampaikan bahwa kita akan promosikan sekolah-sekolah yang ada. Makanya kalau Bapak Ibu dan adik-adik perhatikan bahwa di video profil itu adalah memuat informasi sekolah gitu ya. Terus kemudian potensi apa saja yang ada di sana, tentunya memang dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Misalnya meminimalisasi musik begitu ya, atau bisa menggunakan suara ambience dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa digunakan ketetapan-ketetapan yang disyaratkan oleh panitia. Nah, ini terkait dengan siswa ya. Jadi silakan mungkin yang belum follow terkait dengan sosial media kita di Bintang Pelajar UTBK, silakan untuk di-follow, kemudian di BPPTN Kedokteran dan Bintang Pelajar Official, karena memang di sini terkait dengan informasi PTN, kami memiliki banyak informasi yang bisa bermanfaat untuk adik-adik para peserta Kenal UTBK SNBT ya. Baik itu informasi terkait dengan kebijakan terbaru, terus kemudian kebijakan terkait dengan persiapan-persiapan untuk tembus ke PTN begitu ya, ataupun hal-hal lainnya yang bisa adik-adik dapatkan di sosial media Bintang Pelajar begitu ya. Nah, refresh sedikit ya, kemarin sudah melaksanakan babak penyisian dari tanggal 1 sampai dengan 14 November ya. Kita tidak ada perpanjangan karena sesuai timeline adalah pelaksanaannya di tanggal 1 sampai dengan 14. Adik-adik melaksanakan sesuai dengan jadwal yang tersedia baik dari hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu. Memilih sesi satu atau dua di jadwal yang ditentukan oleh sekolah di jam 8.30 sampai dengan 12 dan 12.30 sampai dengan di jam 16 gitu ya. Jadi ada yang tidak bisa mengakses karena soal belum dibuka ataupun soal sudah ditutup, maka itu adalah ketetapan yang sudah kita lakukan. Sehingga menjadi catatan bagi peserta dan ataupun Bapak Ibu, pelaksanaan kompetisi sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Jadi kami tidak membuka waktu tambahan, tidak membuka apa namanya jadwal di luar yang tersedia, karena jadwal yang kita bagikan adalah jadwal yang sudah kita tetapkan, gitu ya. Kemudian ya ini hari Jumat di jam 8.30 sampai dengan jam sekian begitu ya, di 13.30 sampai dengan jam 17.00. Nah, kemudian ya ini adik-adik kemarin sudah melaksanakan pengerjaannya dan ada yang mengerjakan di laptop, handphone dan juga komputer begitu ya. Kemudian mengerjakan di sekolah secara bersamaan dan diawasi oleh guru. Kemudian kemarin ya, kalau misalnya adik-adik yang baru bertemu dengan soal-soal standar UTBK yang diberlakukan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3, itulah soal-soal yang adik-adik dapatkan di pelaksanaan kemarin, begitu ya. Dan satu hal kami perlu menyampaikan bahwa kami memiliki 3 paket soal, sehingga memang jangan khawatir kalau misalnya Kak, sekolah lain kok dia ujiannya apa namanya sekian gitu ya, nanti bisa tahu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah soalnya itu adalah kita memiliki 3 paket sehingga tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah soal tersebut hanya bisa diakses oleh peserta yang ujian di pelaksanaan tersebut. Sehingga kami pastikan bahwa soal aman begitu ya, tidak ada unsur kecurangan dan lain sebagainya, karena memang di sistem kami akan kami mengunci, bukan akan kami mengunci kemarin yang mereka tidak apa namanya pada jadwal yang ditetapkan, sehingga memang mereka yang mengerjakan adalah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan tersebut gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya
ini perlu Kakak reminder kembali karena kenapa? Di babak penyisihan kedua, nanti adik-adik akan mengerjakan soal yang sama. Maksudnya bukan soalnya sama, tapi adalah terkait dengan komposisinya dan juga jumlah soal dan waktunya. Ya, kalau soalnya berbeda, tapi terkait dengan apa namanya jumlah soalnya nanti sama. Ya, penalaran umum dari yang dikerjakan nanti akan 30 soal juga karena babak penyisihan dua di tingkat provinsi akan melakukan pengerjaan yang sama dan di website yang sama. Namun memang pesertanya yang berbeda, yaitu peserta yang ditetapkan. Waktunya sama di 30 menit untuk penalaran umum. Jadi sehingga memang adik-adik harus memiliki kemampuan untuk menjawab satu soal dalam 1 menit, begitu ya. Kemudian pengetahuan kuantitatif ini 15 soal 20 menit. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal 25 menit. Kemampuan memahami bacaan dan menulis 20 soal 15 menit. Kemudian literasi dalam bahasa Inggris ini 20 soal 30 menit. Literasi dalam bahasa Indonesia 30 soal 45 menit. Penalaran matematika 20 soal 30 menit. Sehingga memang adik-adik ketika dalam pelaksanaan kompetisi harus mengerjakan semuanya begitu ya. Jangan sampai nanti ada yang terlewat karena nanti yang di babak satu itu berdampak terhadap dengan nilai rata-rata yang didapatkan. Nanti di babak dua akan kita sampaikan seperti apa juknisnya begitu ya. Kemudian durasi pengerjaan kemarin sudah dilakukan selama 195 menit. Nah, Kakak perlu menyampaikan bahwa tidak ada jawaban minus ya dari yang sudah dijawab kemarin dan skor nilainya itu adalah 1000. Jadi kalau misalnya salah ataupun tidak diisi nilainya itu 0 begitu ya. Baik. Nah, ini sedikit cuplikan dokumentasi pelaksanaan kemarin. Ini dari SMK Negeri 2 Singosari ya. Pelaksanaan briefing langsung dipimpin oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian ini sepertinya di aula ya kemarin ya. Teman-teman dan juga adik-adik mengerjakan pelaksanaan kompetisi di lab komputer begitu ya. Ada juga yang melaksanakan di kelas dengan menggunakan laptop masing-masing. Ada juga yang menggunakan di handphonenya begitu ya. Dan masih banyak lagi terkait dengan dokumentasi yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru di pelaksanaan kemarin yang pasti memang adik-adik mengerjakan penyisihan satu di tingkat sekolah itu di tanggal 1 sampai dengan 14 di sekolah masing-masing dan juga diawasi oleh Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolahnya begitu ya. Nah, eh, kalau yang sebelumnya kita sudah melaksanakan sesuai dengan timeline di Sabtu untuk di babak penyisihan pertama dan hari ini kita akan mengumumkan begitu ya terkait dengan peserta dan juga informasi persiapan di babak penyisihan dua yang akan dilakukan nantinya. Nah, ini secara timeline ya adik-adik bahwa kita sudah melalui di tahap 2, nanti kita akan melalui tahap 3 dan ini adalah babak penyisihan 2 begitu ya. Nanti untuk waktunya akan kita informasikan kemudian. Dan siapa saja peserta yang mengikuti babak kedua ini adalah 10 peserta per sekolah jika mengirimkan kelas 10, 11, dan 12 begitu ya. Dan juga apa namanya ini per sekolah nanti akan melaksanakan kompetisi dan ini waktunya nanti secara bersamaan. Nah, kapan pelaksanaan babak penyisihan tingkat 2? Jadi babak penyisihan tingkat 2 atau di tingkat provinsi ini insya Allah akan dilakukan di hari Kamis tanggal 21 November tahun 2024 ya. Jadi eh, dari peserta yang lolos ke babak penyisihan 2 di masing-masing sekolah yang akan berkompetisi untuk mewakili sekolahnya untuk melaju ke tingkat provinsi, ini kita lakukan di satu hari yang sama dan di satu waktu yang sama. Jadi silakan dicatat begitu ya pelaksanaannya akan berlangsung di tanggal 21 November 2024 di hari Kamis ya. Waktunya kita di 08.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat ya. Karena peserta kita banyak juga yang dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur begitu ya, daerah Papua dan sebagainya. Ini tapi kita pelaksanaannya adalah basisnya WIB sehingga nanti bisa dipastikan bahwa pelaksanaan kita di jam 8.30 sampai dengan di jam 12 waktu Indonesia Barat begitu ya. Kemudian pelaksanaannya di mana Kak? Di sama di website Bintang Pelajar di www.event.bintangpelajar.com dan ya di sini yang hanya bisa mengakses nanti adalah peserta yang lolos ke babak penyisihan 2 begitu ya. Sehingga jangan khawatir untuk peserta yang lainnya nanti tidak bisa untuk mengakses di pelaksanaan penyisihan 2 atau di tingkat provinsi. Nah, ini adalah ketentuan peserta yang melaju ke babak penyisihan 2. Jadi pesertanya nanti akan ada kelas 10, 11, dan 12 sama ya sesuai dengan
ketetapan yang sudah kita tetapkan. Kemudian saat pelaksanaan kompetisi diharapkan berpakaian rapi dan sopan, ya. Jadi silakan untuk menggunakan pakaian rapi dan sopan karena memang pelaksanaan kita di jam sekolah ya di weekday di tanggal 21 dan khusus untuk muslim nanti diharapkan untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama. Nah, kemudian peserta merupakan siswa yang ditetapkan berdasarkan SK penetapan nomor 001 garis miring SK strip kenal strip UTBK SNBT garis miring 11 garis miring 2024 tentang peserta lolos babak penyisihan tingkat sekolah kompetisi nasional penalaran skolastik UTBK SNBT 2025 ya. Jadi pesertanya yang kita tetapkan hari ini dan insya Allah nanti bisa diakses dan bisa dilihat dan diketahui oleh masing-masing peserta dan juga sekolah. Kemudian terkait dengan tata tertib peserta, pengerjaan kompetisi ini dilakukan secara online, ya, sama dengan sesi penyisihan pertama di tingkat sekolah dan dapat menggunakan laptop, tablet maupun handphone tadi ya, dan ataupun komputer yang tadi yang sebelumnya juga dikerjakan oleh adik-adik begitu ya, dan silakan untuk memilih salah satu perangkat. Kemudian silakan untuk memastikan sinyal ataupun jaringan dan kuota ataupun paket data dalam keadaan tersedia aman dan stabil karena memang kita pelaksanaan secara online dan juga pelaksanaannya ini menggunakan kuota dan ataupun sinyal begitu ya. Silakan untuk dipastikan. Kemudian berikutnya menyediakan 2 gadget. Nah, perbedaan penyisian 1 dan 2 kalau yang sekarang adalah menyediakan 2 gadget. Gadget pertama atau yang pertama berfungsi untuk pengerjaan dan gadget lainnya berfungsi sebagai pengawasan menggunakan Zoom meeting. Jadi nanti silakan untuk bergabung menggunakan 2 device begitu ya. Kemudian Kak, kalau misalnya nanti melaksanakan pekerjaan di sekolah seperti apa ya? Kita memang mengharuskan pelaksanaan pengerjaan itu adalah di sekolah begitu ya, kecuali kalau misalnya ada kendala lainnya, misalnya sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di sekolah nanti diperkenankan untuk melaksanakan kompetisi dalam satu ruangan dan pengawasan boleh dicukupkan dengan menginstal satu Zoom meeting dan itu adalah dilakukan oleh guru pendamping, gitu ya. Nanti guru pendamping akan menyorot terkait dengan pengawasan itu adalah ke peserta yang mengerjakan kompetisi, begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dalam satu ruangan cukup satu device saja yang bergabung di Zoom meeting dan peserta yang nanti akan lolos ke babak penyisihan 2 diharapkan dan diwajibkan untuk masuk ke WAG karena nanti beberapa informasi lainnya akan kita sampaikan melalui WAG babak penyisihan 2 gitu ya. Dan peserta sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting 30 menit sebelum kompetisi dimulai. Jadi silakan nanti untuk masuk lebih awal. Kalau misalnya kita mulai jam 8.30, jadi jam 8.00 itu sudah bisa masuk ke ruangan Zoom meeting. Peserta yang datang terlambat tidak mendapatkan perpanjangan waktu, begitu ya. Nah, kemudian peserta nanti diharuskan untuk mengisi presensi atau mengisi daftar hadir di link yang disediakan. Jadi, makanya di sini diwajibkan untuk masuk ke Zoom meeting juga karena Zoom meeting itu berfungsi untuk kami mengirimkan link presensi itu adalah di chat Zoom meeting, tidak mengirimkan di WAG ya. Jadi nanti akan dikirimkan di chat Zoom meeting. Dan jika tidak mengisi presensi maka peserta dianggap tidak hadir ya. Kalau misalnya tidak hadir berarti tidak bisa melaksanakan diakui sebagai peserta yang mengikuti pelaksanaan babak penyisihan 2. Saat pelaksanaan kompetisi, peserta wajib menyalakan kamera dan jika diperlukan menyalakan mikrofon Zoom meetingnya dan wajib mengerjakan soal secara mandiri di tempat yang tenang dan tidak berisik, begitu ya. Dan peserta tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, jadi silakan untuk menggunakan kertas coret-coret sama seperti babak 1 dan tidak boleh meninggalkan tempat duduk kecuali untuk keperluan ke toilet, begitu ya. Jadi nanti bisa izin ketika memang akan ke toilet, begitu ya. Nah, kemudian peserta nanti akan kami diskualifikasi jika yang pertama terlihat bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, yang kedua terdengar bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, yang ketiga mematikan video Zoom meeting atau tidak masuk ke room meeting yang disediakan, jadi akan didiskualifikasi jika tidak masuk begitu ya, dan terlihat digantikan oleh orang lain, mengerjakan soal kompetisi di luar waktu yang ditetapkan, meskipun memang secara sistem kita membuat bahwa
soal itu hanya bisa diakses di waktu yang ditetapkan di hari Kamis di jam 8.30 sampai dengan di jam 12 begitu ya. Dan tidak mengerjakan 7 subtes kenal UTBK SNBT yang telah disediakan. Jadi di babak penyisihan tingkat provinsi ini semua siswa diwajibkan mengerjakan 7 subtes yang tersedia begitu ya. Kemudian peserta tidak langsung didiskualifikasi apabila keluar dari ruangan Zoom meeting karena kendala jaringan hingga maksimal 3 kali gitu ya. Dan siswa yang hanya memiliki satu gadget dan tidak bisa masuk ke ruangan meeting dan tidak menyalakan video maka tetap diperbolehkan mengikuti kompetisi, namun tidak dapat dinilai untuk penentuan masuk ke babak semifinal. Tapi kalau untuk di pelaksanaan satu ruangan tadi bisa diawasi oleh guru pendamping yang ada di sekolah, begitu ya. Oke, nah ini adalah rekomendasi pengerjaan soal kompetisi. Yang pertama adalah menggunakan browser Google Chrome dengan kondisi aplikasi yang terupdate ya. Jadi pastikan kembali untuk menggunakan Google Chrome yang terupdate agar bisa lancar untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk menutup seluruh tab pada browser yang tidak berhubungan dengan aplikasi pengerjaan kenal UTBK. Jadi ya kalau misalnya mau mencari dan lain sebagainya, ini ditutup karena memang akan terjadi error. Kemudian menggunakan layanan koneksi internet yang stabil ya, tadi terkait dengan WiFi-nya ataupun apa namanya paket datanya. Kemudian memastikan biodata peserta telah sesuai. Jadi pastikan bahwa adik-adik benar mengisi kelasnya, kemudian sesuai begitu ya kelas yang didaftarkan dan ataupun kelas adik-adik karena jika tidak sesuai akan berpotensi untuk kita diskualifikasi begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah silakan untuk menyalin setiap jawaban di kertas untuk antisipasi terjadi kendala begitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala nanti adik-adik bisa langsung untuk apa namanya menyalin jawaban yang tadi sudah dilakukan. Nah, pelaksanaan babak penyisihan 2 ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi adik-adik masih ada waktu beberapa hari. Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu ya. Jadi masih ada kurang lebih 3 hari dari sekarang. Jadi kalau misalnya adik-adik mau belajar, mau mempersiapkan apa namanya agar bisa mendapatkan yang terbaik di babak penyisihan 2 disilahkan karena soal-soalnya adalah soal-soal yang apa namanya subtesnya adalah seperti yang sebelumnya namun memang soalnya berbeda jadi silahkan pelajari soal-soal tersebut dan nanti dengan waktu yang ada jadi kalau misalnya adik-adik sudah terbiasa yang sebelumnya yang pasti ini sudah tahu dan nanti bisa mempersiapkan untuk di pelaksanaan berikutnya begitu ya jadi silahkan dan nantinya eh, akan kita pilih 20 peserta di setiap provinsi untuk maju ke babak semifinal, yaitu 10 peserta kelas 10-11 dan 10 peserta kelas 12. Jadi kalau kemarin adik-adik bersaingnya adalah dengan sekolah masing-masing, kalau sekarang adik-adik bersaingnya apa namanya bersaingnya itu dengan eh, dengan sekolah-sekolah lain yang ada di provinsi gitu ya. Bisa jadi dari perwakilan sekolah kalian banyak yang lulus, bisa jadi di sekolahnya tidak ada yang lulus gitu ya. Jadi saingannya adalah di tingkat provinsi saat ini. Kalau yang sebelumnya adalah bersaing dengan teman-teman di sekolah, nah yang sekarang adik-adik berkompetisi antar provinsi. Jadi kalau misalnya di provinsi itu semakin banyak pesertanya dan kemudian semakin banyak kemampuan yang mereka cukup baik, maka adik-adik bisa meningkatkan karena memang persaingannya semakin ketat begitu ya. Karena persaingannya adalah di tingkat provinsi untuk babak penyisihan 2 ini, begitu ya. Baik. Nah, ya ini reminder kembali sedikit ya sebagai penyemangat buat adik-adik mempersiapkan di babak penyisihan 2 kategori sekolah ini akan kita umumkan di tanggal 7 Desember ya terkait dengan eh, apa namanya uang pembinaan terus kemudian diskon dan lain sebagainya. Nah, untuk kategori siswa ya kelas 10-11 nanti juara pertama akan mendapatkan 10 juta rupiah begitu ya dengan diskon 100% untuk persiapan gitu ya bimbel di bintang pelajar. Kemudian juara kedua akan mendapatkan uang pembinaan 7,5 juta dan diskonnya di 100%. Dan juara ketiga di 5 juta diskonnya 100%. Gitu ya. Dan kelas 12 sama ya. Akan mendapatkan 10,75 dan diskonnya di 100%. Jadi silakan disiapkan dengan baik. Di samping itu memang tadi ya beberapa manfaat yang didapatkan adik-adik nanti akan
ke Universitas Indonesia dan itu juga akan ditanggung oleh bintang pelajar. Nah, setelah ini kita akan menyampaikan nanti di mana pengumumannya dan siapa saja peserta-peserta yang bisa lulus dan seperti apa, insya Allah nanti akan kita sampaikan begitu ya. Dan mungkin nanti kita kembalikan ke Andri terlebih dahulu, apakah adik-adik memiliki pertanyaan atau tidak terkait dengan informasi pengumuman dan juga di pelaksanaan penyisian tingkat 2 yang akan kita lakukan nanti. Baik, demikian sebelum kita ke pengumuman nantinya, Kak Uju kembalikan dulu ke Kak Andri. Silakan Kak Andri. Oke, baik. Terima kasih Kak Uji Suli. Masya Allah ya. Tadi ya, itu tadi rangkaian kegiatan yang telah kalian semua lewati. Wah, ada apa namanya, begitu banyak ya tadi ya subtes yang kalian kerjakan ketika di babak kemarin. Wah, nanti juga akan di babak selanjutnya juga ternyata sama juga tuh ya. Subtesnya ada 7 tuh ya. Waduh, Masya Allah. Tadi ngelihat angka-angka hadiahnya yang segitu besarnya, saya rasa uh, memacu ya, apa namanya motivasi kalian ya adik-adik nih. Apalagi kalian bisa nanti bisa bimbel di bintang pelajar 100%. Masya Allah. Oh, Masya Allah ya. Oh iya, tadi juga ada itu kalau nggak salah ya, akan ada apa namanya pembinaan apa pelatihan untuk guru ya Kak Suli ya tadi ya. Pelatihan untuk guru tadi kalau nggak salah Betul. mohon izin untuk apa namanya mengkoreksi. Mungkin maksudnya bulan November kali ya Kak Suli ya. Tadi bulan September saya kedengernya. Oh, oke. Ya, Spiko ya. Kalau kalau ngetikan typo, kalau ngomong Spiko gitu ya. Iko. 30 November, betul Kak. Insya Allah di November. akhir November dan nanti flyer dan informasi akan kita sampaikan ke ke eh, Pihak WA guru sekolah. pendamping dan ke Ah, sekolah begitu. Betul. baik, baik. Wah, menarik sekali itu. Masya Allah ya. Ini manfaatnya bukan cuma buat siswa, tapi juga bukan, tapi juga untuk sekolah juga. Waduh, Masya Allah. Baik, seperti yang tadi sudah diinformasikan sama Kak Suli, nih Kakak mau ajak berbincang-bincang apa namanya adik-adik peserta kompetisi nih ya, pejuang-pejuang PTN nih ya, peserta kenal nih. Oh, biar lebih kenal lagi. Barangkali tadi ada di antara penjelasan dari Kak Suli yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya apa namanya raise hand ya. Silakan raise hand. Nanti kakak sebut namanya, nanti bisa diaktifkan mikrofonnya. Gitu kali Kak Suli ya untuk teknis bertanyanya langsung aja ya raise hand ya Kak ya atau di chat saja. Betul, boleh di chat dan juga boleh di apa namanya resen. Ini ada juga nih dari Sandia nih Kak, ada Oh yang udah tanya sudah juga. ada. Oh baik silakan silakan gimana tuh? Untuk pengumumannya, untuk pengumuman yang lolos ke tahap 2 sudah ada Kak? Sudah, begitu ya. Insya Allah sudah ada dan nanti kita akan langsung sampaikan sebentar lagi setelah acara ini dan nanti bisa diakses oleh semua peserta dan akan kita informasikan langsung ya kepada adik-adik semua peserta yang eh, apa namanya lolos ke babak berikutnya. Ada juga nih Kak Andri yang bilang, Pak udah nggak sabar Pak gitu ya. Iyalah, so pasti mereka nggak sabar tuh Kak tuh. Pengen tahu nih, ini kira-kira aku lulus nggak sih nih? Masuk ke babak selanjutnya nggak sih ini? Waduh. Ini untuk perolehan nilai bisa dilihat di mana Kak? Waduh, itu Betul. perolehan nilainya gimana tuh Kak? Baik, jadi adik-adik tadi yang kita sempat sampaikan di awal ya, bahwa adik-adik nanti akan tahu bahwa terkait dengan dapat nilai berapa, terus kemudian Mm-mm. mengerjakan subtes berapa, begitu ya, terus kemudian seperti apa, eh, itu adalah adik-adik bisa mengetahuinya, begitu ya, dan bahkan nanti bisa tahu semua terkait dengan eh, jumlah soal yang dikerjakan apa jawaban dari yang dikerjakan itu dapat berapa gitu ya. Nah, di sini eh, jadi makanya memang dari sekolah adik-adik nanti bisa mengetahui bahwa secara peringkat sekolah peringkat berapa dan kami nanti akan menambahkan bahwa secara rata-rata peringkat nasional berapa, gitu ya. Jadi misal adik-adik contoh bahwa di sekolah adik-adik peringkat 1, tapi secara nasional adik-adik di peringkat berapa, gitu ya. Nah ini juga adik-adik berarti bisa tahu bahwa oh ternyata secara nasional kemampuan saya itu sekian, sehingga memang berarti adik-adik bisa meningkatkan jika memang ingin menjadi yang terbaik nantinya di UTBK SNBT sesungguhnya. Dan ini yang ditanyakan tadi ya Kak Andri ya, Mhm. bahwa rata-rata nilainya bagaimana. Nah ini adik-adik yang mengerjakan penalaran umum,
umum, kuantitatif, dan sampai dengan penalaran matematika nanti ini bisa tahu begitu ya, dan rata-ratanya berapa sih gitu ya. Dan juga di sini kita ada rata-rata nasional Kak Andri ya, ada rata-rata Hmm. nasional itu berapa nih rata-rata nasional yang mengerjakan di kompetisi ini berapa, kemudian rata-rata sekolahnya berapa. Jadi adik-adik nanti juga bisa melihat bahwa secara rata-rata nasional saya berapa ya gitu ya. Wah, Dan rata-rata sekolah saya juga berapa ya. Itu juga mantap. bisa tahu semua. Jadi dalam satu sekolah yang mengikuti kompetisi, adik-adik bisa tahu posisi adik-adik dan secara nasional pun juga adik-adik nanti bisa mengetahui akan hal itu. Jadi Wow, keren. cukup lengkap yang kita berikan ke Andri Masya ya. Allah. Masya Dan Allah. ini bisa menjadi gambaran terkait dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga, nanti bagaimana untuk adik-adik yang ada di sekolah ataupun para siswa yang di sekolahnya, mana yang perlu ditingkatkan atau mana yang Hmm. perlu dipertahankan begitu ya, Hmm. dalam nanti untuk persiapan ke UTBK SNBT di tahun 2025. Karena sebentar lagi nih Kak Andri Oh ya, iya tuh. menghitung hari untuk kelas 12. Iya. Ya, ini persiapannya harus matang ya. Ini salah satu ikhtiarnya kali ya untuk kelas 12 ya. Bagaimana bisa siap untuk menghadapi soal-soal SNBT. Tapi ngomong-ngomong tadi tuh saya apa namanya mungkin tadi nggak kedenger ya. Untuk tadi nilainya itu ada di website atau nanti dikirimkan ke sekolah masing-masing, Kak? Baik, untuk sekolah, untuk nilai karena ini privasi sekolah ya Kak Andri ya, kita Ah, tidak post secara hmm. umum, tapi nanti Hmm. ini juga bisa didapatkan oleh Bapak Ibu guru melalui guru pendamping kita. Jadi nanti Bapak Oh, Ibu guru nanti dikirimkan oleh guru apa namanya, bukan guru pendamping, oleh koordinator pengundangan kita kepada iya, guru iya. pendamping ya. Hmm. Karena ini kan adalah nilai masing-masing sekolah ya, privasi sekolah, sehingga nanti Siap, Bapak Ibu guru bisa mengakses masing-masing. Begitu, siap. Kak. Berarti nanti kita kirimkan melalui sekolah gitu ya, Kak ya, dari pihak Bintang Pelajar ya. Nah, ini ada yang bertanya juga nih, kalau misalnya nggak lolos dapat apa, Kak? Tenang ya, adik-adik di sini sebenarnya yang nggak lolos, misal untuk yang berikutnya kan kita sudah dapat menginformasikan bahwa banyak sekali benefit yang bisa didapatkan oleh adik-adik ini semua begitu ya, kecuali di beberapa topik tertentu saja, Kak Andri. Contohnya nih, Hmm. misal adik-adik yang tidak berkesempatan nanti untuk lanjut ke berikutnya, bahwa oke, di apa sedikit. Nah ini bagi siswa. Ya, adik-adik semuanya terkait dengan di sini ya. Adik-adik nanti akan mendapatkan eh, bagaimana tadi rata-rata adik-adik yang ada di sekolah begitu ya bisa didapatkan. Kemudian akan mendapatkan ini poin tips ini semua didapatkan oleh peserta. Kemudian nanti juga adik-adik bisa mendapatkan diskon juga bagi yang ingin apa namanya mempersiapkan di UTBK SNBT melalui jalur SNBT dan ataupun SNBP itu nanti akan mendapatkan diskon spesial ke Andri ya yang kita Oh, berikan kepada seluruh peserta kompetisi kenal UTBK wah, SNBT. Jadi di Masya sini Allah. juga bisa begitu ya. Dan bagi 25 pendaftar Bimbel di Bintang Pelajar juga akan mendapatkan door prize dan itu juga Hmm, khusus untuk iya. peserta. Jadi banyak sekali sebenarnya kesempatan-kesempatan yang didapatkan, termasuk juga adik-adik bisa mengetahui kemampuan adik-adik berada di mana, berada di level mana, dan ruang-ruang yang kita siapkan untuk adik-adik meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi UTBK SNBT nantinya. Begitu Kak Andri. Wow, Masya Allah. Oh, ini. Tadi berarti nanti akan ada semacam webinar gitu ya, kayak tips trik untuk mengerjakan soal 1 menit tadi gitu ya maksudnya ya. Betul, kalau yang pekan lalu itu kan kita ada penalaran Oh umum iya. dan pekan ini Hmm. kita ada penalaran matematika. Kemarin kita Oh. share juga ke Andri di grup para peserta, itu undangan Hmm. spesial ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi daftar, tapi teman-teman Wah, langsung aja langsung masuk aja. masuk ke Zoom meetingnya dan itu pun Waduh. spesial kita berikan kepada para peserta kenal UTBK SNBT. Nah, itu dia nih mungkin juga menjawab pertanyaan tadi apakah ada pembahasan soal. Di situ nanti mungkin ya bisa ini ya kayak Betul. di Nah webinar ini itu. dari Sato Kazuma nih ada nanya juga ke Hmm. Andri. Oh iya tadi pembahasan soal tadi ya. Hmm. Nah pembahasan soal ini benar tadi yang Kak Andri sampaikan. Kita sebelumnya ada ini ya, ada bedah soal tahun lalu. Nah kalau Hmm. adik-adik kemarin-kemarin ikut kita ada bedah soal tahun lalu. Hmm. Kemudian terus kemudian untuk yang persiapan juga. Oh, karena pelaksanaan di Sabtu mungkin adik-adik nanti belum sempat. Tapi memang kita ada di pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya. Tapi untuk di bedah soal biasanya kita ada selama menjelang nanti persiapan mau ke TBK SNBT biasanya kita ada bedah soal dan itu pun dalam webinar yang kita Webinar. siapkan untuk mengupas mengerjakan dalam 1 soal 1 menit begitu. Wah, nantikan saja tuh berarti ya pengumum apa namanya event webinarnya ya yang insya Allah akan diinformasikan di akun-akun media sosial Bintang Pelajar ya Kak Suli ya.
Iya, iya, betul, betul. Oke. Insya Allah. Terus ada yang bertanya juga nih Kak nih tadi atas nama siapa tuh ya? Mm-mm, mm. Eh, soal-soalnya apakah dikirimkan? Wah, apakah bisa dipelajari kembali untuk mendapatkan soal-soal nih para peserta kenalnya nih Kak? Kira-kira bagaimana tuh Kak? Dari atas nama Baik. Afidah. Oke, kalau untuk soal, jadi kalau Mm-mm. untuk soal itu adalah eh, nanti sebenarnya kalau untuk soal kita tidak em, memberikan begitu ya soal-soal yang ada sehingga memang adik-adik nanti bisa mengikuti adik-adik bisa mengikuti webinar mengerjakan satu soal 1 menit dan itu pun yang kita bedah biasanya adalah soal-soal kompetisi, Kak Andri. Oh, siap, 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 siap. Mm-mm. Ada lagi nih Kemudian bertanya. ini nanti yang diambil per sekolah atau per kota, Nah, ini udah ya. udah ya. Nanti per sekolah ya. Kalau untuk yang sekarang kita ambil adalah per sekolah. Per sekolah itu adalah kelas 10, 11, dan 12 tergantung sekolah yang mengikuti pelaksanaan kompetisi begitu ya dan juga mengerjakan di subtes yang sudah diberikan dan nanti yang akan di provinsi baru diambilnya adalah perwakilan provinsi gitu ya. Ya. Jadi Kemudian izin mohon mengkonfirmasi kembali untuk penyisihan 2 jika diawasi guru maka yang ikut Zoom cukup akun gurunya ya. Betul Kak Andri? betul. Iya. Iya. Oke, Itu apa hanya lagi? diikuti oleh guru. Apakah materi tes ini dari Sato ya? Materi Hmm. tes UTBK yang akan datang akan sama dengan materi tes UTBK yang sebelumnya. Nah, ini tadi Kak Andri ya. Tadi kita Hmm. sempat bahas bahwa em, terkait dengan ketentuan jumlah soal dan subtes dan waktunya itu sama, tapi soalnya beda gitu ya. Soalnya beda tapi ketentuannya sama ya. Yang kecuali nanti di babak semifinal. Semifinal itu kita baru cerdas cermat individual. Nah ini masih sama ya. Tesnya masih sama seperti ini. Terus kemudian nanti soal-soalnya masih sama. Kecuali untuk, nah ini babak semifinal kita baru cerdas cermat individu ke Andri. Ya, jadi Oh, kalau itu yang babak bedanya di situ ya penyisian Kak ya? dua, betul penyisian dua ini masih sama dengan yang penyisian satu. Siap, siap, siap. Kak, apakah nanti nilainya akan dipost di Instagram Bintang Pelajar, Kak? Waduh, kalau itu Kalau nilai melanggar tidak, tapi privasi ya? kalau pengumuman akan kita informasikan. Jadi Ah, kita akan betul. menginformasikan poster pengumuman, tapi nilainya tidak, gitu ya. Siap, siap. Betul. Ini atas nama Nazwa Hadijah. Lanjut lagi, Puput SMA IT. Oh, Alfida. Diambil 10 orang per sekolah ya, Kak? Betul. Jadi kalau nanti untuk yang pengumumannya itu adalah 10 orang peserta, 5 kelas 10, 11 dan juga 5 kelas 12 ya, sesuai dengan ketentuan kita ya, Kak Andri ya. Betul. Dan untuk apa namanya? eh ketentuan peserta tersebut memang berdasarkan dengan rata-rata nilai tertinggi di masing-masing sekolah gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalnya memang makanya di tadi yang disampaikan di tingkat pengumuman apa namanya di babak Hmm. penyisian satu itu adik-adik berkompetisinya antar ini antar Sekolah. sekolah gitu ya. Makanya di sini saingannya masih di sekolah. Tapi kalau Di sudah sekolah ya. tingkat 2 saingannya provinsi gitu kan. Waduh. Ini ibarat macan udah keluar dari kandang nih. Betul. Kalau yang satu itu adalah bersaing di kandangnya, Di nah, kandangnya. yang penyisian 2 di provinsinya. Nah, Gitu. itu dia tuh. Oh, Masya Allah. Oke, kita beralih ke penanya selanjutnya di sini atas nama Fakih Bawang. Waduh, ini nggak tahu nih Bawang maksudnya gimana ya. Kak, tadi di bagian pelaksanaan ada kalimat tidak ada jawaban minus. Itu artinya tidak ada jawaban sama dengan nilai minus atau tidak ada jawaban yang membuat nilai minus, Kak? Ya, jadi kalau misalnya memang tidak menjawab ataupun Tidak salah, minus ya. maka tidak di minus ya, nilainya Ah. nol begitu. Selanjutnya, jadi untuk pengumuman yang lolos ke tahap 2 apakah hanya diambil berupa oh ini udah ya. Ya, Mudah-mudahan bisa betul. dimengerti ya. Oke, di mana link daftarnya? Kayaknya belum apa sudah nggak sabar nih. Pak nanti hasil tahap satu kemarin bagaimana? Apakah dapat rapor? Oh iya ini juga Ini ada ya membantu. tadi ya untuk Mm-mm. laporan per sekolah dan bersiswa ya, Kak Andri ya. Mm-mm. Tadi udah kita Mm-mm. sampaikan ya. Mm-mm. Oke, pengumuman 2 menit lagi. Oke, oke, pengumuman. Oke, Bapak. Bapak ganteng astagfirullah. Oke, Eh, Pak jangan lama-lama. Oke, baik. Ada lagi kira-kira?
Ini kalau tidak ada lagi, baik. Ini kayaknya nggak ada lagi ya. Kayak nggak ada lagi nih Kak nih. Kayak Oke, nggak ada nanyanya lagi. pertanyaannya ada ini. Baik, siap. Eh, Terima kasih ya, Bapak Ibu Guru. Untuk kalau tidak ada lagi pertanyaan sesuai dengan kegiatan kita di hari ini, kami akan sampaikan Bapak Ibu dan juga adik-adik para peserta yang melaksanakan babak penyisihan tingkat 1. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas apa namanya antusiasme dan juga keikutsertaan para sekolah dan juga Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah masing-masing dan juga kepada seluruh siswa, terutama kepada 43 ribu lebih siswa yang mengikuti Hmm. kompetisi kita di apa namanya di tingkat 1 atau babak penyisihan pertama. Baik, dan tentunya memang kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan terlebih juga kepada para dinas pemberi rekomendasi begitu ya, baik dari dinas pendidikan di tingkat provinsi, kemudian di wilayah cabang dan bahkan di lembaga-lembaga pendidikan di ASESI dan juga di YPI Al-Azhar. Baik, kami informasikan adik-adik bahwa untuk peserta yang lolos ke oh ya, dan juga sebelum ke sana Hmm. mungkin bagi adik-adik yang belum berkesempatan nanti untuk lolos ke babak penyisihan 2, jangan berkecil hati, yang pasti adik-adik sudah melakukan yang terbaik begitu ya. Nah, itu Karena ini adalah apa namanya? Tadi ya Kak Andri ya, yang namanya kompetisi tentunya memang ada betul. yang baik daripada yang terbaik. Ada yang terbaik daripada yang baik begitu ya. Nah, Dan yang pasti memang jangan berkecil hati dan adik-adik sudah melakukan yang terbaik versi masing-masing dan ini adalah bukan akhir dari segalanya. Yang pasti adalah adik-adik sudah melakukan yang terbaik dan tentunya tujuan dan harapan adik-adik agar bisa diterima di PTN favorit impiannya di jurusan masing-masing itu nanti bisa tercapai dengan kerja keras dan juga latihan terus-menerus terutama untuk soal-soal UTBK SNBT begitu ya. Jadi tetap semangat dan sekali lagi bagi yang dinyatakan lolos nantinya selamat dan siapkan dengan baik ya karena ini satu step sudah dilewati dan nanti bahkan step akhir akan bergabung di Universitas Indonesia bersama kami dan akan kita sama-sama melaksanakan pelaksanaan kompetisi secara offline nantinya terutama untuk kelas 12 begitu ya. Baik. Bismillah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Kak Andri. siap. eh Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan bahwa selamat kepada 2.267 peserta ya, peserta yang dinyatakan lolos ke babak penyisihan 2 atau di tingkat provinsi dari 43.734 siswa di 491 sekolah yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Dan untuk daftar nama peserta lolos ke babak penyisihan 2 atau di tingkat provinsi, secara lengkap dapat diakses di website Bintang Pelajar di www.bintangpelajar.com garing kenal strip UTBK strip SNBT strip 2025 garis miring begitu ya. Sekali lagi selamat kepada peserta yang dinyatakan lolos untuk ke babak penyisihan 2 dan sampai jumpa nanti di pelaksanaan di hari Kamis dan yang lainnya tetap semangat dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru pendamping, kepada dinas perekomendasi dan juga lembaga dan seluruh panitia yang sudah apa namanya melaksanakan dengan baik untuk terselenggaranya sukses di Kenal UTBK SNBT 2025. Saya kembalikan ke Kak Andri, silakan Kak Andri. Baik, Alhamdulillah ya, Masya Allah tuh sudah tuh. Silakan diakses tadi ya linknya yang sudah diinformasikan oleh Kak Uju Suli. Nah, yang tadi penasaran tuh, silakan meluncur ke website yang tadi sudah diinformasikan linknya. Sudah saya coba untuk ketikan juga tuh di chat Zoom ya, adik-adik atau ya Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah yang sudah nggak sabar pengen tahu nih siswa-siswanya yang mana yang bisa lolos masuk ke babak selanjutnya ke tingkat provinsi setelah kemarin bertanding dengan tingkat sekolah. Oh, ini tingkat provinsi nih. Oh, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Uju Suli, terima kasih kepada adik-adik para peserta kompetisi kenal ya kenal TBK SNBT. Oh, Masya Allah ini di tahun keempat
Bintang Pelajar menyelenggarakan kompetisi ini. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas semangatnya ya kalian semua. Semoga Allah beri kemudahan untuk kalian bisa tembus ke PTN-PTN impiannya nih. Waduh, silakan. Sudah ada yang tahu ya semua ya, diakses tuh ya linknya. Yang tadi bertanya, yang tadi wah nggak sabar pengen tahu, silakan diakses tuh. Sudah di kakak ketikan di apa namanya di chat Zoom-nya. Waduh, dari Kak Ryu juga membantu ya. Silakan. Oh, Masya Allah. Silakan dilihat. Nah, kakak izin untuk dokumentasi kali ya webinar pada kesempatan kali ini ya Kak Zuli ya. Jadi minta waktunya kepada partisipan untuk mengaktifkan kameranya ya untuk kami jadikan dokumentasi pada Oh iya, Kak kesempatan ini. Andri izin Ya. mungkin ada yang menyampaikan Kak katanya 10 yang lolos tapi sekolah saya cuma 5. Jadi adik-adik itu ada yang Oh. 10 11, ada yang 12. Jadi Mm-mm. bisa dicek ya. Mm-mm. Kategori atas itu adalah kategori kelas 10 11 dan yang bawahnya adalah kelas 12. Khawatir Hmm. terlewat ya bacanya karena kalau misalnya sekilas memang oh ternyata kok cuma 5 tapi itu adalah per kategori kita susunnya. Gitu Kak Andri. Iya, iya. Ini masih ada yang bertanya nih, lihatnya di mana? Hmm, Silakan adek di link yang sudah di-share. Linknya di-share kembali ya. Nih, sudah oke. di-share tuh di atas tuh. Baik, Oke, mungkin boleh kita foto bersama ya, Bapak Ibu dan oke. juga adik-adik. Sekali lagi, Yap. kita menyusunnya adalah berdasarkan kategori kelas, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa dilihat 10 11 siapa yang lulus dan 12-nya siapa yang lulus. Bisa di-searching ya, Kak Andri ya? Iya, betul. Bisa Bisa di-search. di-searching. Bisa Nama di-searching. sekolahnya. Bisa di Control F ya, bisa di-searching seperti itu. Oke, kami apa namanya izin Bapak Ibu atau adik-adik sekalian untuk membuat dokumentasi eh, atas acara ini. Mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya sebentar, bisa ya? Mengaktifkan kameranya untuk kita jadikan dokumentasi. Siapa lagi, ayo yang bisa diaktifkan kameranya? Silakan diaktifkan kameranya. Yang salah kelasnya mungkin salah mencari kali, bisa dicari-cari dulu tadi seperti diinformasikan oleh Kak Suli ya. Jadi silakan Oke, yang baik. teliti. Mungkin boleh kepalkan tangannya. Kita semangat semuanya Nah, untuk itu di ya. kesempatan pada pagi hari ini. Pada Oke. hitungan ketiga ya kali Kak ya. Apa Boleh, siap, kali? Kak Andri. Pada hitungan ketiga semuanya ya. Siap, hitungan ketiga semuanya begini posenya ya. Semuanya siap ya. Ada lagi yang aktifkan kamera? Silakan. Ada lagi? Ada lagi? Siap. Pada hitungan ketiga semuanya kepalkan tangannya agar semangat semua ya. Siap? Satu, dua, tiga. Silakan kepalkan tangannya. Masya Allah. Siap, sebentar. Oke, siap. Terima kasih kepada adik-adik peserta kenal kompetisi kenal PBK SNBT 2025 bersama Bintang Pelajar. Alhamdulillah telah terlaksana ya apa namanya pengumuman di webinar pada kesempatan kali ini juga rangkaian demi rangkaian telah kita lewati tadi informasi dari Kak Uju Suli juga terkait dengan teknis tata cara bagaimana babak selanjutnya di rangkaian kegiatan kompetisi kenal UTBK ini nanti di tingkat provinsi sudah diinformasikan juga ya semuanya semoga menyimak tadi juga ada bagaimana informasi benefit-benefit yang didapatkan bagi siswa dan sekolah juga semoga menjadi motivasi ya motivasi baik bagi siswa dan juga bagi sekolah untuk bisa menghadirkan yang terbaik ya dalam kompetisi ini. Baik, saya rasa cukup. Mungkin ada tambahan lagi Kak Suli untuk informasinya? Cukup Kak, Insya Cukup. Allah sudah selesai dan kita akan menyampaikan desain juknis detail kepada peserta yang lolos ke peserta di Babak selanjutnya babak selanjutnya itu sesuai SK di hari Rabu ya di jam dari Rabu. 13.30 siang ya. Baik, baik nantikan tuh ya di hari Rabu insya Allah nanti akan kita share ya bagaimana teknisnya seperti itu. Baik, Alhamdulillah terima kasih kepada adik-adik peserta kompetisi dan juga Bapak Ibu guru pendamping. Terima kasih atas waktunya. Semangat semangat terus untuk bisa mempersiapkan yang terbaik untuk diri kalian ya, adik-adik sekalian untuk bisa masuk ke PTN favorit impian ya tentunya ya dalam salah satunya adalah ikhtiarnya
mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Saya Andri Saputra undur diri. Mohon maaf bila dalam membawakan acara ini ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon kiranya dimaafkan. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Terima Ibu kasih guru dan banyak. juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelaksanaan Kenal UTBK SNBT dan semoga nanti menjadi juara untuk peserta yang lanjut ke babak berikutnya. Terima kasih Amin. Kak Andri semuanya. Siap, Saya siap, izin untuk end meeting ya di siap, siap. kesempatan hari ini.